yourself forever. So many adventures couldn't happen today. So many songs we forgot to play. So many dreams swinging out of the moon. Gigi apa? Forever young, I want to be forever young. Hai guys, hari ini kita akan podcast bareng. Saya Najma dan Ujul. kita akan ngobrol-ngobrol ya tentang kenapa sih Ujul ini memilih desain komunikasi visual sebagai jurusan yang dia ambil di SMK Negeri 1 Panumbangan. Gimana nih? Kenapa kamu masuk jurusan DKV? Nah, oke. Pertama-tama dulu ya. Aku itu waktu kecil, dari kecil banget gitu ya, saking kecil-kecil kayak masih anak bocah segini, itu suka banget sama yang namanya menggambar. Terus suka juga melukis. Pokoknya itu aku dari kecil suka ngorat-ngaret di buku catatan gitu ya. Iya. Kalau pas pelajaran di sekolah gitu. Kan misalnya MTK gitu ya. Orang lain itu pasti nulis-nulis rumus-rumus atau ngitung-ngitung. Tapi kalau aku itu waktu dulu pasti di belakang bukunya itu lagi ngegambar. Nah cuma ya Gitu. kebayangkan? Nah, terus selain waktu aku kecil, pas suka ngegambar itu, aku kebetulan dulu itu kecil tuh ikut lomba, semacam lomba, tahu nggak yang Agustusan itu. Ya. Nah, Agustusan itu kan suka ada kayak acara-acara. Nah, kebetulan ada juga lomba mewarnai. Nah, aku ikut waktu kecil itu dan kemudian kebetulannya Juaranya ke? juara ke-1, kalau enggak ketiga gitu. Pernah 2 kali juara ketiga pokoknya. Jadi kayak ada acara di desa itu pokoknya aku ikut dan kadang emang juara gitu. Saking mungkin tokjernya aku kalau menggambar gitu ya dari dulu. Nah, selain di desa, di sekolah juga waktu itu kalau gak salah suka ada acara event-event produk susu. Tahu gak produk susu Hilo? Iya, Sponsor gak? Di sponsor gak? Ini kita disponsor gak nih sama Hilo? Enggak ya? Gak apa-apa. Nah, dulu ya waktu itu di sekolah ada, kalau gak salah Hilo itu ngadain lomba menggambar sama mewarnai. Dan kebetulan juga aku itu juara ke-1. Terus juara ketiga lagi. Itu aku waktu kecil sangat jago sekali. Emang udah bakat ya dari kecil. Iya, itu. Jadi mama aku juga pas tahu kayak gitu, jadi semacam anak aku itu kayaknya emang jurusannya ke sini, itu sukanya ke hal-hal menggambar, kata mama aku itu. Dan kebetulan di daerah kita gitu, di daerah Panumbangan itu ada sekolah yang jurusannya itu DKV, Desain Komunikasi Visual, dan mama aku itu kayak, ini cocok nih kayaknya sama anak aku yang sukanya menggambar-gambar di buku matematika, menggambar-gambar di tembok, menggambar-gambar di baju. Pokoknya ya mungkin mama aku juga udah rudetan gitu ya. udah capek dan kebetulan sejurus itu ya dimasukin aja ke DKV. Dan mungkin selain dari dorongan mama, aku juga emang tertariknya masuk ke sekolah SMK sih yang ada jurusan DKV-nya gitu. Mungkin Najma bisa lihat nih di kamar aku sudah pasti banyak banget nih kayak gambar-gambar lukisan gitu ya. Kayak ya yang kayak gitu, yang menggambar gitu. Oke. Ya, tapi itu selain kamu ngegambar di tembok, baju atau apa gitu, kamu suka gak ngegambar di digital gitu? Seperti Menggambar pen. digital ya. Iya. Menggambar digital, dan kebetulan aku tahu dan jadi aku suka banget. Kalau misalkan suka enggak ya emang suka banget gitu. Kalau misalkan udah suka sama menggambar, mau dari tradisional mau digital, itu pasti ditekunin sama orang tuh gitu. Kamu ngegambarnya biasanya pakai aplikasi apaan tuh? Nah, buat aplikasi aku sekarangnya pakai IBS Paint gitu ya. Menggambar kayak
karakter gitu dari bajunya, desainnya. Terus logo juga kadang emang di Ibis Pen gitu. Terus aku misalkan kan bisanya cuman Ibis Pen nih. Ya. Nah, jadi kalau misalkan pengen kayak gimana, itu pakai aplikasi itu. Dan kebetulan aku masih belum bisa Photoshop gitu ya, yang berat-berat gitu. Emang ya masih pemula itu kalau digital. Sama aku ya yang aku bisa itu Ibis Pen. Hmm. Terus gak salah Flippaclip yang kayak gitulah, pokoknya ada gitu ya, nanti ditunjukin lah di layar gitu. Terus apa lagi ya, udah paling cuman bisa Ibis Pen, soalnya ya karena emang aku pemula gitu. Nah, tapi dia pemula juga, aku suka lihat ya gambar-gambarnya. Wah, itu udah kayak seniman kelas atas, gila. Enggak ya, jangan terlalu dipuji lah, nanti aku ngapung. Oke. Kalau dari keluarga kamu suka, ada gak sih yang suka ngegambar kayak kamu gitu? Oh, dari keluarga inti ya, atau mama, papa itu ada. Jadi bapak aku, atau aku sebutnya aja ayah ya biasanya. Dia itu kadang suka menggambar coret-coret di kertas atau di majalah-majalah gitu, majalah baju. Ya. Dia itu suka gimana ya? Bentar, aku cerita dari awal dulu nih, Najma nih. Ya. Kan mama aku itu dulu sempat jualan merek tas sama baju gitu ya, kayak yang jualan baju-baju gitu, terus tas. Pokoknya kayak kalau misalkan kamu butuh baju gitu ya buat acara-acara, itu mama aku jual gitu ya. Jadi tukang jualnya gitu, yang ngorderinnya. Nah, kebetulan mama aku kan kalau misalkan ngejual itu suka pakai katalog nih. Nah, katalog bajunya yang kayak gitu kan, ada tebel pokoknya. Nah, ayah aku itu kebetulan suka ngeliat buku-bukunya kayak gitu tuh. Terus dia suka kadang coret-coret gitu di kertas, habis lihat lembar-lembar baju kayak gitu tuh. Kayak aku liatnya dia itu ngegambar desain baju. Terus ukuran. Pokoknya semua digambar, serba baju-baju kayak gitu tuh di kertas kayak gitu. Jadi saling berhubungan gitu loh mama aku sama bapak aku tuh dari urusan gambar-gambar gitu. Terus selain suka gambar baju-baju, ayah aku itu terkadang suka ngegambar-gambar gitu aja gitu, kayak sketsa. Jadi mungkin kayaknya aku nurunnya dari ayah aku di sini. Ternyata ada turunan juga ya guys, kalau bakat gitu. Ya bisa jadi, tapi kalau misalkan orang yang nggak ada mama atau bapak yang nggak ada seni kayak gitu tapi anaknya ada, itu bisa juga ya kan. Ya bisa terjadi gitu di hal-hal yang lain gitu. Tapi di keluarga kamu ada ya yang suka kayak gitu? Enggak sih, Enggak. jarang ke ngegambar kalau keluarga aku mah. Ya berarti ya mungkin di tiap keluarga orang beda-beda ya, seperti yang kita omongin. Oke. Kalau buat harapan Ujul ya, kedepannya ini kayak gimana? Harapan masa depan kamu kayak pekerjaan, terus diri kamu, keluarga. Harapan aku ya, dari harapan pribadi aku banget gitu ya, dari harapan terkecil gitu ya, aku tuh sebenarnya pengen jadi seorang seniman gitu ya, seniman punya ciri khas sendiri gitu dari dalam lukisan aku. Jadi aku pengennya kayak jadi punya nama lah istilahnya di dunia seni, apalagi seni Indonesia, seni internasional, amin gitu ya. Jadi pokoknya kayak gitu. Aku pengennya punya banyak lukisan, dan semua lukisan aku itu semuanya harus terkenal gitu ya, punya gaya sendiri yang cuman aku yang punya itu, kayak art style. Terus dari segi story di balik lukisannya atau yang kayak gitu. Dan aku pokoknya secara pribadi gitu ya, ingin bakat seni aku itu disalurkan dan aku itu masuk ke dunia seniman Indonesia gitu. Tapi untuk seni dari pekerjaan ya, untuk sekarang aku kan masih SMK ya, jadi agak jauh tapi deket juga gitu ya dari pekerjaan. Pengennya sih dari sekarang aku memantapkan diri buat ngambil skill meski bukan secara murni seni gitu ya, dari cuman meski gak ada hubungannya, dari cuman
kayak fotografi, videografi itu juga masuk seni ya, cuman beda jenis doang. Nah, aku pengen mendalami lalu memperjago skill aku gitu supaya nantinya ya mungkin di pekerjaan aku punya skill-skill tersebut gitu. Dan harapan aku gitu ya, pekerjaan aku itu ya bisa berhubungan juga dengan seni. Jadi semacam kalau misalkan fotografer nih ya, nah foto aku itu pengennya ada unsur seni-seninya, yang dari seni murni atau seni tari juga boleh, terus seni lukis, pokoknya ada unsur seni deh dalam hidup aku meski dari pekerjaan juga. Dan ya mungkin harapan aku pekerjaannya berhubungan dengan seni gitu. Udah mungkin kalau gitu. Oke. Semoga harapannya tercapai ya. Amin, amin ya Allah. Bisa sukses nih. Kalau udah sukses jangan lupain aku gitu. Oke, gak akan lupain kamu kok. Kamu kan bestie aku. Iya. Oke, guys, sekian ya podcast ngobrol-ngobrol kita hari ini bersama saya Najma dan Ujul. Kalau kalian masih penasaran nih gimana kelanjutannya atau gimana, kalian bisa kontakkan aja ya sama kita. Oke? Sekian, bye-bye. Makasih.